Dan lagi-lagi menuju ke arah point yang berada tepat di center dari zona. Betul, kali ini bakal langsung nge-spray begitu aja, spray through the smoke, bahkan maybe berhasil mendapatkan satu orang, Ponbi juga berhasil diamankan, maybe mendapatkan dua pemain dari Boom dan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby dengan vehicle explosion. Kali ini Void mendapatkan 5 point kill, mereka berada di tengah-tengah circle dan hanya mereka saja yang sudah touchdown di circle ke-6. Betul, benar-benar diuntungkan secara zona dan mereka bisa mengontrol keuntungan mereka. Kita bakal ini dari tim Victim dan juga tim Boom. Ini bakal sangat sulit mereka tembus, apalagi untuk Boom yang hanya menyisakan satu player lagi dan maybe kill demi kill di kantong kali mereka, bahkan 3 kill dari total 5 kill timnya berasal dari maybe. Gila, ini nge-splitnya bagus banget dari Void. 2-1-1, setup split yang begitu bagus untuk menahan pergerakan dari dua tim lain yang tersisa. Boom hanya menyisakan Hijrah, sementara dari Victim mereka menyisakan dua pemain yang masih aktif. Ada Bobs dan juga Fajar yang masih bisa bangkit, sementara Miseri sepertinya bakal dibiarkan begitu aja bleeding out karena momennya udah gak dapetin lagi, plus mereka masih harus bergerak masuk ke dalam zona. Ya, kita bakal kain dari seorang maybe pelan-pelan. Sudah melok ke bagian Hijrah, tapi belum sampai menumbangkannya. Dan Debs dengan tembakan DP-nya langsung menumbangkan satu pemain. Dan langsung tim Victim hanya disisakan dengan seorang Fajar bertahan seorang diri. Betul, dan Hijrah juga bakal langsung diamankan. Kali ini 4 lawan 1, Void mendapatkan momentum yang begitu bagus. 8 poin kill dikumpulkan oleh Void. Last man standing berada di balik satu box. Fajar sudah mulai terspot, satu orang berhasil diamankan. Bahkan langsung dipulangkan menuju ke lobby. Tapi dua pemain, Fajar berhasil mendapatkan dua pemain dari Victim dari Void, sorry. Tinggal 2 lawan 1. Ya, kita bakal dari seorang Fajar, dapatkah dia membalikkan keadaan dan membuat yang mustahil menjadi real kali ini. Kita bakal dari Fajar lemparan bom menuju ke bagian seorang Debs yang berada di dalam Shack. Kalau bomnya sampai masuk ke Shack, ini bisa langsung knock Debs juga, tapi tampaknya maybe dan juga Debs masih bermain dengan sangat hati-hati. Kita bakal lihat dari seorang Fajar yang tadinya terlihat sulit, sekarang benar-benar menjadi satu chicken yang mungkin bisa diperoleh oleh Victim. Betul. Poin perlu berhati-hati, nggak boleh terburu-buru karena dengan satu airdrop yang diperoleh oleh Fajar, ini dia menutup angle shot dari semua anggota Void yang tersisa. Ya, tapi kita lihat kali ini maybe punya maybe. angle shoot, bakal Clear langsung shoot. ditembak, bakal langsung dikeker, clean shot, spray down dan winner chicken dinner untuk Void di match pertama season yang ketiga. Betul, what a nice chicken dari tim Void dan nice banget play mereka, bener-bener mereka menggunakan keunggulan mereka untuk dimaksimalkan ya. Yap, betul banget. Dan berapa kill tadi ya? 9, 10? Tadi itu Harusnya 9 sih, atau 10 ya? 9 atau 10 ya. 9 atau 10, karena benar-benar mereka mendominasi dari pertengahan game hingga akhir dari gamenya. Dengan center zone yang diperoleh, dapetin juga satu shack dan juga benar-benar sudah melakukan forting yang rapi banget. Dan split mereka rapi banget juga. Betul, padahal kalau bisa dibilang ya mereka hanya punya satu shack kecil doang. Tapi Yeah. split position yang dibilang sama Wolfie tadi benar-benar bagus banget dilakukan sama Void kali ini. 2-1-1 dan maybe kali ini benar-benar menunjukkan kualitas dirinya dia Pada kali ini. Ya, permainan yang cukup agresif. Nampaknya balas dendam dari game sebelumnya dipulangkan Tusun. Dan Aerowolf juga berhasil untuk memulangkan satu tim kembali. 4 tim yang tersisa. Dewa United, Void, EVOS, dan Aerowolf. Ya, kita bakal kain juga dari tim Void masih menjaga ujung circle. Mereka bisa sih ngepron maju ke depan pelan-pelan. Bisa. Karena nggak terlalu jauh jarak mereka menuju ke arah play zone-nya. Benar. Tapi depan mereka juga ada tim EVOS yang sudah mulai menguasai bangun-bangun sekitar. Dan what a nice trade dari tim EVOS menggunakan satu bagi sebagai pancingan. Tapi sayang sekali Microboy tertangkap ketika ingin menggunakan bagi untuk nge-follow up Redface. Iya, dan sayang sekali Redface seorang diri saja maju langsung ditembakin abis-abisan sama Relare dan Potato. Sayang sekali tidak ada backup yang ikut serta dengan Redface ke rumah Aerowolf. Betul, tapi apa gue kira ya, ketika dari Redface nabrak, itu sudah berhasil trading. Bener. Tinggal yang lain follow up atau yang lain maju ke arah zona. Itu Tapi sayang dia. banget dari Microboy knock, nah akhirnya Redface bisa dibilang udah terkunci di tempat yang sulit dia kabur. Nah itu dia. Tapi kalau tadi Redface ngebawa satu teman, mungkin ceritanya bakal berbeda sih. Mungkin ceritanya bakal berbeda, tapi ternyata kali ini dari Uni pun last man standingnya hampir saja tertangkap. What? Dia masih bisa melakukan clutch Potato bakal langsung di knock and Uni berhasil untuk menjaga rumah jamur ini dengan Uzinya. Tapi Hazelnuts juga akan berusaha untuk berlari-lari masuk ke dalam zona. Sudah ada Spalv juga yang masih ngepron, bergerak perlahan-lahan supaya tidak terdeteksi pergerakannya. Tapi EVOS juga, ini udah kayak lomba ngepron ya. Lomba ngepron kali ini ya, kita bakal lihat dari tim Aero, tim EVOS, semua ngepron. Void juga bakal ngepron, tapi di sini yang paling diuntungkan adalah tim DU harusnya. Kalau dia punya anggota lebih banyak, tapi sayang sekali DU hanya misalkan satu pemain lagi. Wah, tadi granat dari EVOS berhasil untuk memulangkan, mengkenok satu player dari Aero ya? Yes, Renalri dalam posisi knock.
Dan kita bakal apakah EVOS bakal coba untuk berdiri dan coba nge-end pergerakan dari tim Aero. Wah, ini udah mulai intens. Satu pergerakan salah sedikit, ini bakal cilaka banget. Tapi ternyata Spawn kali ini berusaha untuk melakukan pergerakan depan. Malah dia yang tertembak oleh Voin. Oh, akankah kita melihat Voin back to back WWCD pada kali ini? Pelan-pelan dari tim Voin masih punya posisi yang sangat enak dengan cover kendaraan yang sangat memadai kali ini. KF kenok juga kali ini Voin dalam jalur yang tepat untuk mendapatkan back to back WWCD di game pertama dan game kedua kita. Proning spray dari Asa, bener-bener predik spraynya on point banget, dapat hit mark langsung aja tembaknya terus mundur kali Wah, ini dapat predik lagi. shotnya. What a nice shot dari Asa, dua player dari EVOS pun langsung saja di knock and Lizer last man player, last man standing yang aktif dari EVOS. Ya, kita bakal lihat kayak ini dari tim Voin bener-bener yang mendominasi banget dan ini sangat-sangat mungkin untuk mereka dapetin back to back winner chicken dinner di 2 game pertama kita. Bener, apalagi mereka yang paling banyak player ya kali ini ya kan, 2 lawan 1. 2 lawan 1. Kali ini kita bakal lihat apakah dari Voin bisa langsung back to back WWCD di 2 game pertama. Sangat mengejutkan kalau mereka bisa dan kali ini DU juga dalam posisi yang tidak terlalu baik karena zonanya menguntungkan kembali bagi tim Voin. Wow, ini kayak bakal jadi back to back WWCD tapi kita bakal lihat Wow. aimbot dan ya itu dia. Winner chicken dinner back to back untuk Voin. Back to back winner chicken dinner untuk tim Voin di 2 game pertama kita dengan jumlah kill yang kembali mengejutkan sekali bagi semua penonton kali ini. Back to back winner chicken dinner di Erangel. Wow, bener-bener ini 2 match pembuka Erangel yang sangat tidak disangka-sangka. Apalagi tadi predict shot dari Asa ya. Betul, luar biasa banget predict shot dia dalam posisi nge-pro mendapatkan 1 persatu korban dan wow, bener-bener luar biasa banget dari tim Voin. Kembali ya game pertama. Melakukan healing tapi Aura sudah mulai maju ke depan. Rosesi dan Jaden 2 teka-teki langsung saja memulangkan Morph Team ke lobby. Betul, ini 4 lawan 2 berarti di mana GD sudah mendapatkan tempatnya dia saat ini. Star gak bakal bisa bergerak kemana-mana karena dia terjebak di area broken wall. Hanya menyisakan 1 pemain terakhir dari tim GD. Dari Daibot yang bertahan di balik satu gundukan secara komit bakal langsung mampus dan berhasil mendapatkan 1 orang ternyata. Daibot cukup tenang tapi ada Jaden yang bakal ke-push namun gagal. Winner chicken dinner berhasil diamankan oleh tim Aura. Yes, betul sekali. Dengan mendapatkan berapa kill point tadi ya? Ada sekitar 8. Oke. Dan itu akan menjadi winner chicken dinner pertama untuk Aura Esports di hari pertama PMPL. 9 kill point ternyata. Wow, 9 kill. Oh iya, 1 lagi main dari tim GD. Dia sudah mulai masuk ke bagian dalam dari rumahnya. Melihat pergerakan di arah sebelah kanan namun belum mendapatkan satupun player. Dan ternyata Red Aliens harus dipulangkan di posisi ke-8 oleh tim ke-9 ternyata oleh tim Aerowolf Limax bertemu dengan Renaure tadi. Yes, dan kita bakal lihat dari tim GD juga bakal coba untuk menahan dan meng-clear tim SG kali ini yang berada di depan mereka. Spray down dan what a nice kill. Kayaknya tim SG dipulangkan di posisi ke-7 dan GD punya 8 kill. Gila, ini GD bener-bener galak banget buat di Sunhawk yang mereka sudah mendapatkan 8 kill tanpa kehilangan satupun player mereka. EVOS pun kali ini rotasinya bakal terpotong bertemu dengan Aura yang ada di bagian high ground. Sudah mulai dipantau dikeker dengan scope 3 dari seorang Jaden. Masih mencari-cari kesempatan untuk mendapatkan finishing point ke arah EVOS yang ada di arah lower ground. Posisi mereka saat ini juga harus bergerak turun dari arah tebing ini karena dari zonanya lebih condong untuk turun ke arah bawah. Ada Red Face yang sudah berhasil dikenal cukup dekat dengan 1 player dan ternyata KF pun dipulangkan ke arah lobby hanya menyisakan Microboy dari EVOS. Yes, dan Jaden berburu free shoot ya, terus-terusan ke arah Microboy di bagian bawah, di mana Aura menguasai zona kali ini. Kebagi 4 angle yang berbeda, 2 di dalam zona, 1 di ujung zona, dan 1 di luar zona bahkan. Untuk memotong tim-tim yang telah masuk ke area safe zone-nya. Onyx tereliminasi di posisi ke-6 dengan membawa 0 point kill, tapi jumlah placement mereka cukup untuk at least nahan poin mereka kali ini. Betul, mereka bisa bertahan dengan jumlah yang lumayan banyak. Poin-poin yang mereka kumpulkan dari GD pun masih bertahan dengan 4 pemain mereka. Mereka sudah mendapatkan kill yang cukup banyak, ada 10 kill tadi kalau nggak salah yang gue lihat dari tim GD. Sementara Lizer gak bakal bisa bertahan dan Lizer pun dipulangkan, tinggal 3 tim yang tersisa. Ada Aura, ada Alter Ego, Requiem yang sedang melakukan healing dan GD yang masih bertahan di bawah tebing di bawahnya Aura. Yes, jadi kita bakal lihat dari tim GD juga kali ini masih menahan posisi zonanya. mereka. Ini 4-4-1 dan Requiem bakal melakukan healing ya. Gua rasa tinggal sisa 11 atau 10 lagi sih healingan dia. Betul, tinggal ngelihat berapa sisa yang dipunya healingannya oleh Requiem. Sementara kali ini bakal chaos sih. 4 lawan 4 bakal seru banget antara Aura dan juga GD. Tapi posisi dimenangkan jauh oleh Aura karena dia berada di high ground. Ya, kalau kita ngomongin posisi menentukan prestasi oke lah. Tapi nggak selamanya yang di high ground itu bisa menang.
Betul, gue setuju dengan hal itu. Tapi ya kita bakal lihat ini juga dari Jaxi yang tampaknya masih menahan posisi juga. Lemparan bom melontar-lontarkan oleh seorang Jaden menuju ke bagian bawah. JD cuma bisa menunggu waktu doang sih. Tapi Requiem ter-take down dan tertangkap dari jarak jauh. Oke, sudah mulai dipantau. Kali ini Rosesi berada di barisan paling depan. Seorang diri harus menghadapi dua pemain dari tim GD. Spraynya berhasil mendapatkan satu, namun trade belum terjadi. Aura masih kokoh dengan keempat pemain mereka. Rosesi cukup low. Nichil berada di balik smoke seorang diri aja untuk menunggu momentum. Dan sepertinya Nichil akan melakukan buying time. Tapi dua pemain berhasil diamankan karena masih ada Jaxi di bagian high ground. Bakal lompat menuju ke arah bawah. Satu pemain dipulangkan menuju ke arah lobby. Bakal langsung dipus oleh tim Aura. Dua orang bakal touchdown ke arah tanah. Tinggal satu pemain terakhir. Kali ini Star bakal dipantau. Berhasil mendapatkan satu, tapi dua pemain masih aktif dan langsung saja dihanguskan. Winner chicken dinner untuk tim Aura. Back to back WWCD terjadi lagi di hari yang pertama. Yes, back to back biasa sulit banget ya pada season kali ini. Di 4 game pertama kita ada 2 back to back winner chicken dinner kali ini oleh tim Aura. Dengan permainan begitu apik dan juga placement yang begitu rapi dari mereka ya. Langsung menguasai zona dan menumbangkan semua lawan-lawan mereka. Ini tim benar-benar mengerikan ya. Benar-benar mengerikan dengan... Aja. Yang penting dikontrol aja gitu areanya. Betul. Emang enak banget sih, tapi kita perkenalkan juga tinggal 8 tim yang tersisa kali ini. Dan kita bakal lihat tim-tim yang bertahan, cukup banyak yang udah pincang. Yang masih bertahan dengan utuh adalah Takai dan juga tim Aero. Wow, Aero dari tadi nggak ke spot ya Flo ya? Gak ke spot mereka, sama sekali gak terpantau. Nggak ke spot, berarti mereka bagus banget untuk melakukan rotasi, menghindari tim-tim lain supaya bisa dapetin circle terakhirnya itu sendiri. Bahkan kali ini kalau kita lihat, Bigetron juga udah dikembalikan ya? Udah ditumbangkan kali ini. Oke. Di posisi ke-7 kali ini ya. Oke, 6 tim tersisa dengan Takai yang masih lengkap, sudah mendapatkan touchdown juga ke pinggiran circle dan ini dia Dewa. Oh belum dapetin touchdown ke dalam circle. Mereka punya PR untuk menghentaskan Dewa United terlebih dahulu. Yes, kita bakal lihat juga dari tim DU pelan-pelan menahan posisi mereka, tapi Takai dengan 4 anggota mereka memiliki keunggulan dalam jumlah player kali ini. Zai mulai ngokang bom melempar ke depan, tapi Kin dalam posisi knock membuat jumlah mereka kembali imbang dengan tim DU. Tapi Oki knock juga kali ini dan kali ini lumayan berbahaya bagi tim DU karena mereka akan terus digempur oleh tim Takai. Bener banget. Sisa 2 orang aja ya, Hands dengan Uni. Oki Ozora masih knock, kayaknya bakal sulit kalau mau di revive. Bahkan masih di-push terus-menerus dengan peluru-peluru dari Takai. Ada granat juga masuk ke dalam. Uni masih berusaha untuk cari timing, momentum, melakukan revive perlahan-lahan. Oke, ada timing Takai. Mungkin ini saatnya untuk Takai maju. Zai dengan Hades di depan sana juga udah mulai bergerak maju, melempar berbagai macam utilities ke arah depan. Kayan memimpin barikade paling depan, tapi ternyata tidak fight. Oke. Masih ngelok doang, masih saling memantau, masih saling ngelok. Tapi Renare, apakah tidak melontarkan tembakan yang terlalu utuh kepada tim DU ya? Ya. Satu aja tadi peluru. Cepak, mungkin ke single kali. Iya. Bisa jadi. PD-nya kan mau spray kan, tat lah, ya single dah, udah cukup ngumpet dulu. Kepencet tapi kali ini kita akan melihat Oki Ozora melakukan clutch. What? Tidak berhasil. Malah Takai yang berhasil memulangkan Dewa United di area open field Miramar. Iya, kita bakal kain juga dari tim Aero masih bertahan dengan 4 anggota mereka. Bersama dengan tim Takai juga kali ini bertahan dengan 4 anggota mereka. Sedangkan Victim dan juga Void tinggal 1 member dan sama-sama masih terkena oleh Blue Zone. Ini bakal menjadi fight panas sih antara Aero dengan Takai harusnya ya. Kalau misalkan mereka bertemu masih lengkap 4-4 nih. Tuh, kita bakal lihat tim Aero. Pelan tapi pasti, hati-hati mereka bermain mengontrol high ground pada kali ini. Sangat tim Victim, Rocky sudah masuk ke dalam zona tapi masih bertahan dalam satu rumah. Sedangkan Asa berada tepat di ujung zona yang tidak terlihat juga oleh angle manapun. Betul, dan 4 tim ini semuanya udah touchdown ya Flo ya? Udah touchdown. Udah touchdown. Tinggal circle berikutnya yang akan menentukan, wah kemana nih? Dan siapa yang bakal harus PR atau kerja keras. Kok PR sih? Harus bekerja keras. Dan sebelumnya bakal spray ke arah seorang Zai yang kenok oleh headshot kali ini. Dan kita bakal melihat dari tim Aero ya, yang tidak terpantau, yang tidak terlihat, tidak masuk ke radar semua tim lain. Kali ini sudah muncul dengan kekuatan full, tampak kehilangan satupun member mereka masuk ke zona-zona akhir. Ya kayaknya Aerowolf bakal dengan sangat percaya diri untuk melakukan push terhadap Takai karena tadi berhasil mendapatkan 1 tapi ternyata Takai Zai juga sudah berhasil di revive. Kali ini Hades menjaga barikade juga. Renare udah memimpin pergerakan ke arah depan dan mulai terspot di depan sana. Hades hanya ngeperan aja, ada granat sebelah kiri. Mulai meledakkan Zai seorang diri juga di belakang sana tapi Hades pun nggak bisa kemana-mana, sedikit kebingungan, hanya bisa bergerak tapi ternyata ada Ken melakukan backstep dari arah belakang. What a nice backstep, what a nice fly. Tapi ternyata kali ini sudah mulai terjadi bakar-bakaran juga. Potato mulai terspot di depan sana. Spauf juga berlari-lari. Tapi kayak ini bukan posisi yang bagus untuk Takai. Yes, kita bakal kayak juga dari Takai. Tampaknya tertekan juga zona. Nggak ada yang kuasai. Tapi Aero cukup mengelok pergerakan tim Takai yang tinggal menyisakan 2 member mereka. Malah Asa yang kali ini sangat diuntungkan dengan zona.
Ya, betul sekali. Voin ya, Voin bermain dengan sangat stabil loh hari Sangat ini. stabil kali ini kembali masuk ke dalam top 4 pada game Betul. terakhir kita. Betul sekali. Dan ini kan kita melihat Kean masih berusaha untuk menjaga posisinya supaya tidak terlihat. Tapi ternyata angle-nya terhalang oleh batu, bakal melakukan fight. Tapi berhasil untuk mendapatkan satu potato di depan sana. Argenta kali ini masih try hard terus menerus. Di depan sana tumpuk semua di belakang batu. What happened with Aerowolf? Last man standing. Arenauri akan melakukan fight dengan Clutch. Argenta kali ini. Dan ternyata Takae berhasil memulangkan Aerowolf. Bantengnya nyeruduk semua serigala. Berbantainya mengamuk langsung menemukan 4 anggota lawannya. Dan kali ini Takae yang tadi tertekan malah menekan kembali. Dan Voin dan juga Takae malah menjadi 2 tim terakhir pada kali ini. Kita bakal lihat 2-on-1 Asa. Dapatkan dia mengubah keadaan. Asa, what a nice shot. Berubah ke seorang Argenta. 1-on-1 situation dengan Kin. Dapatkan Asa mengubah keadaan. Spray down cuma belum mengenai targetnya. Wow, dan itu dia akhir dari match Miramar. Winner chicken dinner untuk tim tadi Takae. Takae kali ini dengan 10 total kill di game-game terakhir bermain dengan sangat-sangat rapi. Mengubah keadaan Argenta save the day. Wow, gila banget Takae. Bantengnya cocok ya sama cuaca panas Miramar.